Nah, sekarang kita akan menyimpulkan isi dari teks ulasan dari segi unsur intrinsik dan dari segi unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Dalam teks ulasan, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya tersebut. Walaupun dalam penerapannya, tidak semua unsur-unsur intrinsik terdapat dalam suatu karya. Misalnya, dalam ulasan lagu dan buku non-fiksi. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karya diantaranya, yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok atau inti cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, tritagonis, tokoh penengah, dan figuran, tokoh pendukung atau pembantu. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan merupakan sifat, karakter, atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang keempat ada latar. Latar tempat yang menunjukkan tempat, latar waktu yang menunjukkan waktu, latar suasana yang menunjukkan suasana dalam cerita. Lalu yang kelima ada alur. Alur merupakan jalannya cerita. Bisa berupa alur maju, menceritakan masa kini ke masa depan, alur mundur, menceritakan masa kini ke masa lalu atau flashback, atau alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, menggunakan kata ganti aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, menggunakan nama tokoh. Terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bisa berupa amanat tersurat yang tertulis langsung dalam sebuah karya, maupun amanat tersirat yang harus ditemukan sendiri oleh penikmat karya tersebut. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk karya dari luar. Dalam teks ulasan, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur ekstrinsik yang ada di luar karya tersebut. Walaupun berada di luar karya, namun unsur ekstrinsik masih berkaitan dengan karya yang diulas. Unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya diantaranya, pertama, latar belakang pengarang, merupakan profil atau identitas dari pengarang. Yang kedua, nilai-nilai karya. Nilai-nilai karya bisa meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral atau kebaikan, nilai politik, nilai ekonomi, nilai adat istiadat, dan sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang dimaksud adalah bahasa gaul, bahasa asing, atau bahasa yang lainnya dalam suatu karya. Yang keempat, desain. Bisa berupa cover, tata letak, warna, gambar, dan sebagainya. Unsur-unsur ekstrinsik dalam karya tidak hanya terbatas pada 4 nilai ini, bisa juga yang lainnya.